Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi kembali lagi di channel kami tentang materi kimia sekaligus persiapan untuk ujian akhir semester ya. Jadi yang akan kita bahas sekarang itu adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi di sini sobat kimia, salah satu ilmuwan kimia yang membahas tentang pergeseran kesetimbangan itu adalah Henri Le Chatelier ya. Di sini menurut Henry bahwa jika pada kesetimbangan kimia dilakukan gangguan, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan dengan tujuan untuk mempertahankan kesetimbangan tersebut sehingga pengaruhnya menjadi sekecil mungkin. Atau di sini bisa disingkat, bila terjadi suatu kesetimbangan, dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Atau secara singkat, asas Le Chatelier ini dapat disimpulkan bahwa reaksi itu sama dengan min aksi ya. Jadi ada aksi, ada reaksi di sini. Atau dengan kata lain, cara sistem bereaksi adalah dengan melakukan pergeseran ke kiri atau ke kanan. Jadi dalam persamaan kesetimbangan itu ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu ada 4. Yang pertama itu tentang pengaruh konsentrasi. Dalam pengaruh konsentrasi ini, ketika salah satu zat itu dinaikkan atau ditambah konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser dari zat yang ditambah. Kemudian jika konsentrasi salah satu zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikurangi. Seperti contoh, ada suatu persamaan kesetimbangan gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan 2 molekul gas amonia atau NH3. Jadi di sini kita beri perlakuan jika konsentrasi N2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser kemana? Jadi akan bergeser ke arah kanan. Maksudnya itu adalah ketika N2 ini ditambah, maka sesuai dengan konsep yang tadi, pergeseran kesetimbangan akan mengarah ke NH3. Jadi dari N2 menuju NH3 atau ke arah kanan. Namun jika konsentrasi H2 ditambah, jadi kalau misalnya H2-nya ini ditambah, kesetimbangan juga akan bergeser ke arah kanan karena bergeser dari zat yang ditambah, yakni dari kiri menuju ke arah kanan. Dan kita beri perlakuan yang berbeda, yakni jika konsentrasi N2-nya ini dikurangi, maka kesetimbangan sesuai dengan konsep tadi akan bergeser kemana? Akan bergeser ke zat yang dikurangi, yakni ke arah kiri atau ke arah N2 dan H2. Nah, coba ditebak sekarang. Jika konsentrasi NH3 saya kurangi, sobat kimia akan menjawab kemana ya? Ke kiri atau kanan? Jadi benar ya, jadi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikurangi, yakni ke arah NH3 itu sendiri, yakni ke arah kanan ya.
Kemudian berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang kedua itu adalah pengaruh suhu ya. Jadi di sini jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser bukan ke arah kiri atau kanan, tapi akan bergeser ke arah reaksi yang bersifat endoterm, yakni delta H-nya bernilai positif. Sedangkan jika suhu kita turunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang bersifat eksoterm atau delta H-nya negatif. Nah, agar lebih jelas kita perhatikan contoh yang akan kita bahas. Jadi di sini reaksinya sama seperti tadi. Jadi gas N2 direaksikan dengan gas H2 itu akan menghasilkan 2NH3, di mana reaksinya di sini delta H-nya bernilai negatif. Artinya reaksi di sini berlangsung eksoterm. Nah, artinya di sini juga ke arah kanannya itu bersifat eksoterm, sedangkan ke arah kirinya itu bersifat endoterm. Jadi yang perlu diperhatikan itu delta H-nya di sini. Jadi kalau misalnya delta H-nya di sini negatif, berarti ke arah kanannya eksoterm, ke arah kirinya endoterm ya. Tapi kalau misalnya delta H-nya di sini itu bernilai positif, maka ke arah kanannya itu endoterm, ke arah kirinya eksoterm. Oke. Jadi coba kita perhatikan, jika suhu kita naikkan ya, jika suhu sistem ini kita naikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang sifatnya endoterm. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karena reaksi ini bersifat eksoterm, jadi kalau misalnya suhu dinaikkan, itu sesuai dengan konsep tadi akan bergeser ke arah endoterm. Jadi ke arah kirinya itu endoterm. Jadi nanti kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah kiri ya, ke arah N2 dan H2. Kemudian selanjutnya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang eksoterm. Jadi ke arah kanannya itu adalah eksoterm ya. Jadi ke arah NH3. Biar lebih paham, di sini saya punya satu buah reaksi kesetimbangan di mana reaksi ini sudah disertai dengan delta H. Jadi coba diperhatikan di sini reaksinya itu berlangsung endo apa ekso ya? Ya. Jadi benar ya, di sini berlangsung endoterm. Jadi di sini saya berikan perlakuan jika suhu dinaikkan, maka kira-kira pergeseran kesetimbangan akan ke arah mana ya? Ekso apa endo? Oke. Jadi di sini karena reaksinya itu bersifat endoterm dan ke arah kanannya itu adalah endo, maka sudah dipastikan jika suhu dinaikkan, pergeseran kesetimbangan akan mengarah ke arah endoterm. Jadi di sini dia akan bergeser ke arah kanan ya. Oke, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yang ketiga itu adalah volume. Jadi kalau misalnya volume dari sistem kita naikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah mol atau koefisiennya lebih besar ya. Tapi jika volume kita turunkan, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Jadi intinya volume dinaikkan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Tapi kalau misalnya volume kita turunkan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Jadi perlu diperhatikan di sini ketika kita melihat faktor volume yang mempengaruhi kesetimbangan, maka wujud yang kita perhatikan itu adalah wujud
gas dan aki ya. Gas dan aki, gas dan larutan maksudnya. Contohnya, di sini saya memiliki persamaan kesetimbangan N2 plus H2 menjadi 2NH3. Di sini koefisien N2-nya itu adalah 1, H2-nya 3, dan NH3 itu ada 2. Jadi jika sistem ini kita berikan perlakuan, jika volume ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar atau ke arah kiri, di mana jumlah koefisien N di sini 1 dijumlahkan dengan H itu 3, maka jumlahnya 4 di sebelah kiri itu lebih besar jumlah mol atau koefisiennya daripada sebelah kanan yang jumlahnya itu ada 2 ya. Jadi intinya di sini sesuai dengan konsep yang tadi, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah yang koefisiennya lebih besar, yakni ke arah kiri ya. Jadi jumlahnya di sebelah kiri itu ada 4, sedangkan di sebelah kanan itu ada 2. Lalu kemudian selanjutnya, jika volume kita kurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, karena jumlah koefisien di arah kanan itu ada 2, sedangkan di sebelah kiri itu ada 4. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan ya. Kemudian seperti biasa, di sini kita punya salah satu persamaan kesetimbangan 2NO mencapai kesetimbangan menjadi N2 plus O2. Jadi jika reaksi ini kita berikan perlakuan, volume kita tambah, maka kira-kira kesetimbangan akan bergeser ke arah mana? Kiri apa kanan? Oke, jadi di sini sebelum kita menentukan dia bergeser ke arah kiri atau kanan, kita lihat dulu jumlah koefisien kiri dan koefisien kanan. Di sini jumlah koefisien kiri itu ada 2 dan sebelah kanan itu ada 2. Ya, jadi jumlah koefisien kiri dan kanan itu ada 2. Sehingga jika volume kita tambah, maka kesetimbangan tidak akan bergeser. Lah kenapa? Karena di sini jumlah koefisiennya sama gitu. Ya. Jadi intinya bahwa di sini tidak terjadi pergeseran kesetimbangan karena jumlah koefisiennya sama ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yang keempat itu adalah tekanan. Di sini perlu kita perhatikan bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau misalnya volumenya besar, maka tekanannya kecil. Begitu juga sebaliknya. Jika tekanannya besar, maka volumenya juga akan kecil ya. Jadi kalau misalnya sistem kita berikan perlakuan, tekanan kita tambah, maka ini sebenarnya berbanding terbalik dengan volume dengan konsep yang tadi ya. Jadi kesetimbangan jika sistem diberikan perlakuan tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol atau koefisien yang lebih kecil. Sedangkan jika tekanan kita perkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol atau koefisien yang lebih besar. Jadi perlu kita perhatikan bahwa dalam pengaruh tekanan ini yang perlu kita perhatikan adalah wujud gas ya. Nah, contohnya
saya punya persamaan kesetimbangan N2 dan H2 menjadi 2NH3. Di sini jumlah koefisien sebelah kiri itu ada 4, kanan itu ada 2. Jadi kalau misalnya jika tekanan dikurangi, pastinya akan bergeser ke arah kiri. Ya, kenapa ke arah kiri? Karena dengan konsep yang tadi bahwa jika tekanan dikurangi akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar, ya, dimana sebelah kiri jumlah koefisiennya 4, sedangkan yang sebelah kanan ada 2. Kemudian selanjutnya, jika tekanan kita tambah, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kanan, ya, karena di kanan ini jumlah mol atau koefisiennya itu ada 2, ya. Jadi seperti itu sobat kimia. Ya, di sini juga saya ingin memberikan soal. Ada persamaan kesetimbangan 2NO menjadi N2 plus O2. Jadi kalau misalnya dalam persamaan kesetimbangan ini saya berikan perlakuan tekanan kita kurangi, maka kira-kira pergeseran kesetimbangan kemana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, jadi ingat pengaruh volume tadi. Di sini juga pengaruh tekanan juga sama dengan volume, yakni ketika jumlah mol kiri dan kanan itu sama, di sebelah kiri 2, di sebelah kanan juga 2, maka di sini tidak terjadi pergeseran kesetimbangan akibat pengaruh tekanan, ya, karena jumlah mol atau koefisiennya sama. Jadi intinya ketika tekanan dan volume kita berikan perlakuan di mana jumlah mol kiri dan kanannya sama, maka tidak ada pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan tersebut. Artinya tidak terjadi pergeseran kesetimbangan. Jadi itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi saya harapkan di sini sobat kimia semua dapat mempersiapkan ujian akhir semester ganjilnya itu dengan maksimal, sehingga nanti hasilnya juga akan maksimal, ya. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.